Ya. Nah, baik. Nah, jadi teman-teman tadi kita sedang dalam gangguan soal sinyal. Memang kebetulan saya dan narasumber ini secara geografis berada di lokasi yang karakternya tidak jauh berbeda. Jujur. Yakni berada di lembah Ninja Hattori gitu, sehingga hal-hal yang semacam ini ketika Zoom, ketika meeting secara online itu biasa terjadi. Tetapi Sudah biasa. kita bisa lanjutkan kembali pertanyaan atau diskusi kita tentang single shaming itu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan Mbak Kholila, setelah tadi kita ngomong bahwa dalam berkomunikasi kita harus memiliki kesadaran agar kita mengerti satu sama lain sehingga tidak mudah mengucapkan sesuatu meskipun dengan tujuan basa-basi yang itu dapat menyakiti perasaan orang lain, gitu ya. Betul. Tetapi yang ingin saya tanyakan juga, menurut Mbak Kholila, memilih untuk menjadi single atau boleh ini pendapat atau perasaan Mbak Kholila sendiri, memilih untuk menjadi single atau selama menjadi single, bisakah kita merasakan kebahagiaan itu? Iya, sangat bisa menurut saya, sangat bisa. Asalkan ada itu tadi kesadaran bahwa pertama memilih menikah itu adalah pilihan. Yang kedua lepas dari apa? Dari statement bahwa menikah itu adalah prestasi. Jadi kan kenapa pertanyaan kapan nikah itu mengganggu? Itu karena dia ini, maksudnya dia orang yang terganggu itu menganggap bahwa saya harus nikah karena saya nggak boleh kalah gitu. Jadi ada narasi di masyarakat kita kalau nikah itu adalah prestasi, jadi yang nggak nikah itu kalah gitu. Jadi kita harus lepas dari situ. Nah, dari itu, dari dua hal tadi, kita pasti akan bisa berdamai dengan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri dengan hal-hal positif. Contohnya yang saya tulis di tulisan itu, menurut saya itu dua hal yang bisa kita isi saat saat jomblo gitu, belajar atau meniti karir. Jadi menjadi single atau dalam keadaan masih jomblo alias tidak menikah ya, menurut penjelasan Mbak Kholila di dalam tulisan itu, kita masih tetap bisa berbahagia asalkan memiliki aktivitas yang membahagiakan kita, yaitu apa saja yang ditulis oleh Mbak Kholila, belajar, menuntut ilmu atau meniti karir gitu ya. Atau meniti karir ya. Iya. Nah, yang menarik tadi juga bahwa masyarakat menganggap menikah itu sebuah prestasi ya, sehingga pertanyaan kapan nikah itu perlu diajukan kepada orang yang tidak menikah karena mereka adalah orang-orang yang kalah dan tidak ingin berprestasi ya, seperti dirinya dengan cara menikah. Dan kalau melihat faktanya sendiri, menurut pengamatan Mbak Nur Kholila sendiri, apakah memang menikah itu sebuah prestasi? Artinya, apakah itu anggapan yang benar menurut Mbak Kholila bahwa menikah itu adalah prestasi? Karena orang kan menganggap berdasarkan perspektifnya ya, misalnya dia menggunakan perspektif agama, maka dia akan menganggap menikah itu kan sunnah Nabi. Kalau kamu menikah, ya berarti kamu mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi itu ya sesuatu yang prestasi gitu, hal yang bersifat kebanggaan gitu. Kenapa kamu malah tidak menikah? Kalau begitu gimana Mbak Kholila menanggapinya gitu misalnya? Iya, menurut saya
ini banyak poin yang yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya menikah itu bukan sunnah Nabi, karena di hadis-hadis yang sering dipakai itu manis atau amin kumul ba'ata, itu akan kesunahan itu atau anjuran untuk menikah itu bergantung dengan al-ba'ah, kemampuan. Itu yang ingin saya tegaskan, bahwa menikah itu tidak melulu sunnah gitu. Ada hukum-hukum yang lain saat berubah kondisi, saat kondisinya berbeda, itu hukumnya juga berbeda. Ya, yang seperti dijelaskan dalam hadis itu berkaitan dengan al-ba'ah, sedangkan al-ba'ah itu berkaitan dengan mental, dengan ekonomi juga. Jadi kalau seandainya merasa tidak siap atau mentalnya merasa tidak cukup gitu untuk menghadapi untuk masuk dalam pernikahan gitu, ya itu tidak masuk dalam kategori sunnah. Itu yang pertama. Terus pertanyaan tadi, apakah benar pernikahan itu prestasi? Menurut sebagian orang iya, tapi kekeliruannya di sini menyamakan hidupnya dengan orang lain. Gitu. Mungkin menurut sebagian orang menikah itu adalah kelebihan atau bisa disebut prestasi, karena mungkin di kehidupannya itu dengan menikah dia lebih mapan. Terus saja. Oh iya, soalnya hilang. Dengan menikah dia lebih mapan, hidupnya lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari saat dia menjomblo gitu. Nah itu di hidupnya dia, pernikahan adalah prestasi, adalah kelebihan, dan hidup orang lain tidak seperti itu gitu. Jadi ini menurut saya letak kekeliruannya tuh di sini, menyamakan hidupnya dengan orang lain. Jadi dia menganggap, oh saya dengan menikah saya mapan loh, saya dengan menikah lebih bahagia dari sebelumnya, saya dengan menikah dari sebelumnya tidak ada yang menanggung, sekarang ada yang membiayai gitu. Nah akhirnya dia menuntut orang lain untuk ayo nikah, kapan kamu nikah, nikah itu enak loh gitu. Begitu. Jadi menurut saya stop membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya pun juga begitu. Seandainya saya sekarang misalnya merasa bahagia dengan kesendirian gitu, saya juga nggak akan kampanye, gak usah nikah itu gak enak gitu, enggak. Tapi ya teman-teman saya juga ada yang nikah, ada yang belum nikah gitu. Saat sharing-sharing juga seperti itu, enak gak ini jomblo gitu. Ya tergantung, kalau kamu lebih enak nikah ya silahkan gitu. Tapi kalau saya dengan privilege yang seperti ini, ya saya bahagia gitu. Entah misalnya nanti ada lelaki yang sudah saya anggap cocok gitu buat saya gitu, ya saya akan menikah gitu. Jadi memang ternyata kalau saya mendengarkan pemaparan dari Mbak Kholila, ini mohon maaf saya matikan videonya karena sepertinya tidak cekat-cekat ya ininya video gitu, saya. Tapi tidak masalah ya Mbak Kholila. Oke, siap, bisa lanjut. Saya khawatir dianggap bersembunyi dari kenyataan gitu. Jadi masalah terjadi pertanyaan kapan nikah itu bisa jadi menyimpan nalar yang nggak beres ya. Jadi seperti tadi yang Mbak Kholila sampaikan, bahwa pertanyaan kapan nikah itu menyimpan argumen bahwa menikah itu selalu sunnah Nabi, gitu ya. Padahal tidak demikian. Ada kondisi-kondisi tertentu bahkan yang bisa saja menikah itu tidak sunnah. Begitu ya Mbak Nur Kholila. Bahkan ada hukumnya yang haram gitu kan, San? Oke, tolong dijelaskan seperti apa hukum yang haram itu biar umat juga perlu tahu soal ini. Oke, siap. Jadi
saya menemukan ini, saya nukil aja ya Ustaz, bukan ini ya, bukan hasil ijtihad saya. Oke. Saya nukil di kitab fikih itu menikah ada 5 hukum gitu. Pertama mubah, itu dimulai saat kita lahir, terus sampai anggaplah sebelum dewasa gitu. Itu kan kita masih bergantung ke orang tua, dibiayain orang tua, belum bisa mandiri gitu. Dan setelah di persimpangan gimana saya menjelaskan umur ini. Jadi sebenarnya hukum menikah itu asalnya mubah bagi orang yang sudah dewasa tapi dia belum menemukan biaya siap ekonomi. Iya, itu mubah gitu. Akan beralih ke sunnah kalau dia sudah merasa siap mental, siap ekonomi, artinya siap membiayai diri sendiri dan keluarga gitu, bisa mencari nafkah, itu baru sunnah gitu. Nah, kalau makruh, kalau misalnya dia hukumnya makruh kalau dia masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri, artinya dia belum bisa mandiri gitu, Ustaz. Dia memang udah punya biaya tapi dia misalnya masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum bisa ngerawat diri sendiri gitu, Ustaz. Masih amburadul dengan hidupnya gitu. Jadinya kan dia berarti belum bisa menyatukan dirinya dengan orang lain. Sedangkan menikah itu kan hidup serumah. Mengatur apa-apa, mengatur rumah tangga itu harus berdua gitu. Jadi kalau belum bisa mengatur diri sendiri itu makruh. Iya, kalau yang haram itu seperti kalau udah saudara kandung itu kan haram. Jadi nggak bisa mengeneralisir hukum sunnah ke saudara kandung gitu, ke mahram yang lain itu kan haram gitu. Atau terus yang terakhir itu wajib gitu. Wajib itu kalau dia sudah merasa sangat butuh menikah dan dia sudah mapan ekonomi dan siap mental, maka dia wajib menikah. Merasa sangat butuh, ini titik tekannya di merasa sangat butuh dan sudah siap ekonominya gitu. Oke. Begitu. Jadi mungkin nanti kita akan diskusikan lagi ya soal nikah itu butuh persiapan atau tidak. Tetapi dari penjelasan Mbak Nur tadi, nikah itu tidak selamanya sunnah. Dan pertanyaan kapan nikah itu punya problem di situ, menggeneralisir bahwa hukum nikah dalam segala kondisi itu sunnah. Dan kesalahan yang kedua, kekeliruan berpikir yang kedua adalah membandingkan kehidupan diri dengan kehidupan orang lain. Nah, ini yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat kita itu mereka lebih tahu kebahagiaan orang lain, padahal mereka belum tentu tahu terhadap kebahagiaan diri mereka sendiri. Betul sekali. Setuju banget itu, Ustaz. Karena pertanyaan seperti itu nggak berhenti setelah menikah ternyata, Ustaz. Ini saya dari teman saya sendiri itu bilang ke saya, wes gak usah terganggu dengan pertanyaan kapan nikah. Kenapa Kak? Ya karena nyatanya shamingnya orang-orang itu gak berhenti setelah nikah. Setelah nikah itu hidup setahun, ada pertanyaan lain, kapan punya anak gitu. Ternyata setahun 2 tahun gak punya anak. Setelah punya anak itu masih berlanjut lagi. Kok anaknya gini, kok anaknya begini, anaknya lambat, ini itu gitu. Ternyata belum berhenti gitu katanya teman saya itu, Ustaz. Oh gitu ya. Itu menguatkan tulisan saya itu. Jadi julidnya masih terus ada ya, bahkan setelah menikah, dan itu menyentuh ke aspek kehidupan kita yang lain. Betul.